sahabat. Nah, saat ini saya akan mendemonstrasikan cara perawatan luka. Nah, oke. Pertama-tama kita perlu mengetahui apa sih tindakan keperawatan luka itu. Tindakan keperawatan luka itu sendiri adalah suatu prosedur di mana kita mengganti balutan dan membersihkan luka pada klien. Nah, adapun tujuan dari prosedur ini, yang pertama itu untuk mencegah terjadinya infeksi. Nah, yang kedua untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme pada jaringan atau kulit yang ada pada tubuh klien. Nah, yang ketiga untuk mempercepat proses penyembuhan pada luka klien. Nah, selanjutnya kita perlu memperhatikan tahapan-tahapan dalam prosedur perawatan luka ini. Kita perlu terlebih dahulu memperhatikan perawat yang akan memberikan tindakan keperawatan. Perawat tersebut harus memiliki pemahaman mengenai prosedur yang akan dilakukan. Permisi, Dek. Nah, selamat pagi, Adek. Pagi, Kak Suster. Nah, Adek, perkenalkan nama saya Suster Amanda. Nah, Adek, saat ini saya bertugas di shift pagi ini akan memeriksa keadaan luka Adek. Permisi ya, Pak benerin dengan Adik Tabita Witan. Ya. Nah, Adik saat ini Suster ada di sini untuk membantu Adek. Nah, karena Adek kebetulan sedang mengalami luka. Nah, Suster saat ini mau membersihkan dan mengganti perban yang ada di luka Adek. Nah, tujuan dari prosedur ini supaya luka Adek tidak terinfeksi dan mengalami pembusukan. Nah, kemudian supaya luka Adek bisa cepat sembuh. Apakah Adek bersedia? Bersedia. Oke. Nah, untuk menjaga privasi Adek, Suster mau menutup sampiran atau tirainya ya. Nah, alat-alat yang perlu disediakan yaitu pertama ini glove steril. Nah, kemudian ini glove bersih. Ini bisa menggunakan pengalas atau perlap. Kemudian ini antiseptik, ada bengkok. Di sini ada larutan NaCl yang 0,9%. Kemudian di sini ada alat-alat steril. Pertama itu ada kasa, kemudian ada pinset anatomis, dan ada gunting. Nah, gunting ini bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya ada jaringan-jaringan yang busuk di luka klien. Ada gunting. Nah, kemudian ini terakhir ada plester. Permisi, Adek. Nah, Adek, apakah posisi Adek ini sudah nyaman? Oke. Menggunakan glove bersih. Glove bersih ini untuk mencegah terjadinya kontaminasi antara pasien dengan perawat. Permisi, Nek.
Baik, bagian sebelahnya. Baik, keadaan luka adik ini tidak terlihat adanya nanah. Nah, berarti proses penyembuhan ini tidak akan berlangsung lama. Nah, kemudian di sini ada glove steril. Nah, kita perlu menggunakan glove steril. Membuka pembungkus pertama glove, kemudian tarik sisi yang ada di ujung glove tersebut. Membuang pembungkus pertama glove di bengkok. Kemudian membuka pembungkus kedua pada glove, tarik ujung sisi tanpa menyentuh bagian glove yang steril. Kemudian masukkan tangan yang tidak dominan menggunakan tangan dominan. Selanjutnya masukkan bagian yang dominan. Rapikan glove. Setelah terpasang, letakkan tangan tanpa menyentuh apapun. Nah, kemudian kita bersihkan menggunakan pinset anatomis. Membersihkan luka pada klien menggunakan kasa yang sudah dilarutkan dengan larutan NaCl yang 0,9%. Nah, kita bersihkan bagian luka mulai dari bagian atas ke bawah. Kemudian dibuang. Kita ulangi lagi prosedur. Baik, selanjutnya kita memberikan salep yang sudah diresepkan oleh dokter di bagian luka pada klien. Nah, kemudian kita tutupi bagian luka klien menggunakan kasa steril. Dan kita plester. Oke. Nah, adik Tabita, saat ini prosedur sudah selesai dilakukan. Adik Dita boleh istirahat kembali. Saya akan membersihkan perawatan yang ada. Nah, baik adik Dita, nah saat ini prosedur sudah selesaikan. Saya akan permisi dulu. Nah, jika adik memerlukan sesuatu bisa manggil saya kembali, saya akan datang. Nah, adik Dita boleh istirahat, saya permisi dulu. Selamat pagi. Dokumentasikan keadaan luka, adanya eksudat dan karakteristiknya, kemudian dokumentasikan waktu dan tanggal prosedur perawatan luka.